Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Faizan, NIM E1E120011. Di video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses pada CPU di mata kuliah sistem operasi. Apa yang dimaksud dengan algoritma penjadwalan? Jika kita lihat dari arti kata perkataannya, algoritma merupakan urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan penjadwalan berkaitan dengan permasalahan untuk memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Dalam sebuah CPU, proses yang belum mendapat jatah alokasi akan mengantri di ready queue atau di ruang tunggu. Kemudian fungsi dari algoritma penjadwalan ini untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Di sini kita membahas dua algoritma penjadwalan. Yang pertama FCFS atau First Come First Server. Kedua Priority Scheduling. Masuk ke algoritma yang pertama, FCFS atau First Come First Server. Sesuai dengan namanya, bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani pertama kali. Apabila ada proses yang tiba di waktu yang bersamaan, maka pelayanan proses dilaksanakan melalui urutan dalam antrian. Proses antrian di belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Sebagai contoh, di sini ada sebuah tabel di mana terdapat 5 buah proses dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Di sini kita diminta untuk membuat Gantt chart dan menentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma FCFS. Kita buat Gantt chart pada waktu ke 0, P1 dieksekusi sampai di waktu ke-12. Selanjutnya pada waktu kedua P2 masuk dan menunggu di ready queue. Pada waktu ketiga P3 masuk, di waktu kelima P4 masuk, dan di waktu ke-9 P5 masuk. Selanjutnya pada saat di waktu ke-12 P1 telah selesai dieksekusi, kemudian dilanjutkan dengan P2 karena P2 yang mengantri terlebih dahulu di ready queue. Selanjutnya P3, P4 dan P5 menunggu di ready queue. Selanjutnya dari waktu ke-12 sampai ke-20 P2 telah selesai dieksekusi, dilanjutkan dengan P3. Dari waktu 20 sampai ke 25 proses P3 telah selesai dieksekusi, dilanjutkan dengan proses P4 sampai dengan proses P5 di waktu ke 28. Setelah itu kita menentukan waktu tunggu setiap proses. Untuk waktu tunggu proses P1 sama dengan 0 karena P1 langsung dieksekusi dan tidak menunggu. Selanjutnya untuk P2, untuk waktu tunggu P2 sama dengan waktu proses dikurangi dengan waktu tunggunya, sama dengan 12 dikurang 2, 10. Waktu tunggu dari P3 sama dengan 20 dikurang 3 sama dengan 17. Untuk P4 25 dikurang 5 sama dengan 20, dan waktu tunggu P5 sama dengan 27 dikurangi dengan 9 sama dengan 18. Setelah itu kita jumlahkan semua waktu tunggu dari semua proses menghasilkan 65. Dari sini kita bisa menentukan rata-rata atau AWT dari semua proses dengan cara jumlah semua waktu tunggu dibagi dengan banyaknya proses, sama dengan 65 dibagi 5
mendapatkan 13 satuan waktu. Kita masuk ke algoritma penjadwalan yang kedua, yaitu priority scheduling. Priority scheduling adalah penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas yang tertinggi terlebih dahulu, karena setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Nah, prioritas ditentukan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, time limit, kedua, memory requirement, ketiga, file access, keempat, perbandingan antara burst proses dan CPU, kemudian yang terakhir, berdasarkan tingkat kepentingan proses. Kemudian priority scheduling dijalankan dengan dua cara. Pertama, preemptif, yang kedua non preemptif. Yang dimaksud dengan preemptif adalah apabila ada sebuah proses yang sedang berjalan, kemudian datang proses yang lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi, maka proses yang sebelumnya tersebut akan dihentikan terlebih dahulu, kemudian dijalankan proses kedua yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Sedangkan proses lainnya akan diletakkan di depan ready queue. Sedangkan untuk non preemptif adalah proses yang sedang berjalan tetap dieksekusi, sedangkan proses-proses lainnya akan diletakkan di ready queue atau di ruang tunggu. Contoh dari priority scheduling bisa dilihat di sini, ada sebuah tabel di mana ada 3 buah proses memiliki arrival time, priority, dan burst time-nya masing-masing. Untuk P1 arrival time-nya adalah 0, priority-nya 3, burst time-nya 10. Kemudian P2 arrival time-nya 3, priority-nya 1, burst time-nya 3. P3 adalah arrival time-nya 5, priority-nya 2, dan burst time-nya 4. Bisa kita lihat di sini urutan prioritas proses dari yang tertinggi yang ke rendah. Bisa kita lihat bahwa P2 disusul oleh P3, kemudian P1. Selanjutnya proses P1 berjalan sampai ke detik kedua, karena pada saat di detik ketiga, pada saat di detik ketiga masuk proses P2 yang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada P1, maka proses P1 ini akan ditunda terlebih dahulu dan dijalankan proses kedua. Nah, sampai di detik kelima proses P3 datang. Nah, karena proses P2 lebih tinggi daripada proses P3, maka proses P2 dilanjutkan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan proses P3 yang memiliki prioritas kedua tertinggi. Nah, setelah proses P2 dan P3 selesai dieksekusi, baru dijalankan lagi proses P1 yang tertunda tadi. Seperti itu. Selanjutnya kita menentukan CT atau composition time, TAT atau turnaround time, dan WT atau waiting time. Nah, untuk menentukan CT, kita tinggal melihat di waktu keberapa sebuah proses itu selesai dieksekusi. Untuk P1 bisa kita lihat di sini selesai pada di waktu ke-17. Untuk P2 selesai di waktu ke-6 dan P3 selesai di waktu ke-10. Selanjutnya kita menentukan TAT menggunakan rumus TAT sama dengan CT dikurangi dengan arrival time-nya. Untuk P1 sama dengan 17 dikurang 0 sama dengan 17. P2 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian P3 10 dikurang 5 sama dengan 5. Setelah itu kita menentukan waiting time dari tiap-tiap proses. Kemudian menggunakan rumus WT sama dengan TAT dikurangi dengan burst time-nya. Untuk P1
TAT 17, boostannya 10, maka WT-nya adalah 7. Kemudian untuk P2, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian P3, 5 dikurangi dengan 4 sama dengan 1. Nah, dari hasil tabel ini kita bisa menentukan rata-rata dari tiap-tiap proses tersebut. Nah, untuk rata-rata dari TAT, kita bisa menghitungnya dengan menjumlahkan seluruh proses dibagi dengan banyak prosesnya, yaitu 17 ditambah 3 ditambah 5 dibagi dengan 3, kita mendapatkan rata-rata TAT sama dengan 8,33. Begitu pula dengan untuk WT-nya, kita mendapatkan rata-rata 2,67 satuan waktu. Sekian apa yang dapat saya jelaskan, semoga bisa dimengerti. Apabila ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.